Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Sartika dengan NIM 1921066. Saya dari kelompok 3 BSI Cengkareng ingin memaparkan presentasi yang berjudul Pemalsuan Data Pribadi pada Layanan Pinjaman Online. Yang pertama ada pendahuluan. Bisnis vintage ilegal telah menjadi salah satu kontributor utama dalam penyalahgunaan data pribadi. Menurut laporan ANUR 2021, perusahaan pinjaman online ilegal seringkali beroperasi tanpa pengawasan yang memadai, memanfaatkan celah dalam regulasi untuk mengakses dan mencuri data pengguna. Lemahnya sistem perlindungan data di Indonesia membuat banyak masyarakat menjadi korban, tanpa menyadari risiko yang mereka hadapi ketika memberikan informasi pribadi secara daring. CNN Indonesia 2021 mengungkap kasus di mana pelaku membeli data pribadi seperti KTP dan nomor telepon dari layanan pinjaman ilegal untuk digunakan dalam penipuan kredit e-commerce. Tempo 2024 menyebutkan bahwa korban teror pinjol seringkali tidak memiliki utang sama sekali tetapi tetap menjadi sasaran teror dari oknum pinjaman ilegal. Fenomena penyalahgunaan data pribadi juga seringkali menyasar pada para pencari kerja. Dalam laporan Tempo 2024, dijelaskan bahwa sejumlah korban adalah pelamar kerja yang tidak menyadari bahwa data diri mereka telah disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk mengajukan pinjaman online tanpa izin. Data seperti KTP dan informasi lainnya yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan rekrutmen justru dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk kepentingan finansial ilegal. Hal ini menunjukkan lemahnya pengamanan data oleh perusahaan yang mengelola dokumen pelamar kerja. Selanjutnya ini ada form lamar kerja penipuan, ada upload kartu keluarga, pas foto, lamaran, ijazah, KTP, terus juga ada upload foto muka kita sama KTP. Ini tuh sangat mencurigakan ya. Harusnya itu biasanya kalau lamar kerja itu nggak selengkap ini. Paling CV atau daftar riwayat hidup atau lamaran, nggak sampai kartu keluarga, KTP, terus foto muka kita sama KTP juga ya. Jadi hati-hati yang mau lamar kerja, harus di cross check ulang, harus tahu asal-usul perusahaannya yang kalian lamar itu dari mana. Jangan sampai terkecoh karena penipuan sekarang itu modusnya banyak banget. Kejahatan pinjaman online ilegal adalah mendapatkan keuntungan finansial instan dengan risiko minimal. Faktor lainnya itu yang memperkuat kejahatan ini adalah kurangnya literasi digital masyarakat dan lemahnya verifikasi sistem pendaftaran platform digital. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu apa saja sih motif utama di balik kejahatan pemalsuan data dalam layanan pinjaman online ilegal? Yang kedua ada faktor-faktor apa saja yang mendukung maraknya kejahatan ini di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana dampak kejahatan ini terhadap masyarakat, baik secara individual maupun dalam konteks kepercayaan terhadap ekosistem vintage. Ada yang keempat, yaitu strategi apa saja yang dapat diterapkan oleh masyarakat, pemerintah, dan penyedia layanan vintage untuk menanggulangi permasalahan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Berliana. Perkenalkan, saya Berliana Damila Lawe dengan NIM 19210532. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi motif pelaku kejahatan vintage ilegal seperti keuntungan finansial instan dan rentannya literasi digital masyarakat. Selain itu, penelitian ini menganalisis faktor penyebab utama seperti lemahnya perlindungan data, kurangnya pengawasan, dan teknologi yang memudahkan pencurian data. Dampak dari kejahatan ini terhadap individu, ekosistem vintage, dan kepercayaan masyarakat juga akan dieksplorasi. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensistensi informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini membantu membangun landasan teoritis, memahami konteks masalah, dan mengidentifikasi celah penelitian. Peneliti mengumpulkan data dari buku, artikel, jurnal, laporan, dan sumber terpercaya untuk menggali motif.
penyebab dampak kejahatan, pemalsuan data pribadi, serta strategi penanggulangan. Pada bagian ini dijelaskan fenomena pemalsuan data pribadi dalam layanan pinjaman online ilegal atau pinjol, serta analisis mendalam terkait motif, penyebab, dan cara penanggulangan. Hasil penelitian dikategorikan ke dalam beberapa subbab berikut. Yang pertama adalah motif kejahatan pemalsuan data. Motif utama pelaku kejahatan pemalsuan data pada layanan pinjaman online adalah mendapatkan keuntungan finansial instan dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan regulasi. Puspadini melaporkan bahwa proses registrasi yang minim verifikasi di platform pinjam ilegal menjadi celah utama yang dimanfaatkan pelaku untuk menyalahgunakan data pribadi. Data pribadi seperti KTP dan nomor telepon sering diperjualbelikan di pasar gelap daring untuk memudahkan pelaku dalam melakukan aksi penipuan atau pengajuan pinjaman ilegal. Kemudian selain itu, Anur mencatat bahwa ketidaktahuan masyarakat tentang cara mengamankan data pribadi turut berkontribusi terhadap tingginya kasus penyalahgunaan data. Banyak pengguna secara tidak sadar memberikan akses terhadap data mereka melalui tautan phishing atau aplikasi yang tidak terpercaya. Hal ini menyoroti pentingnya edukasi publik tentang keamanan digital, termasuk pengenalan terhadap ciri-ciri modus penipuan berbasis teknologi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Tisha Dwi Ajeng dengan NIM 1921068. Selanjutnya ada faktor pendukung. Penyebab utama terjadinya pemalsuan data pada pelayanan pinjol ilegal meliputi kurangnya sistem keamanan data yang memadai serta lemahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Anur 2021 mencatat bahwa salah satu faktor yang mendorong tingginya kasus ini adalah tidak adanya mekanisme pengawasan ketat pada perusahaan fintech ilegal. Banyak dari perusahaan tersebut beroperasi tanpa izin resmi, sehingga memudahkan data pribadi pengguna untuk diambil dan disalahgunakan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selain lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pinjol ilegal, masyarakat juga kerap menjadi korban karena kurangnya pemahaman tentang risiko digital. Menurut Aulia 2023, masyarakat seringkali tidak menyadari bahaya memberikan data pribadi secara sembarangan, terutama kepada layanan pinjol yang menawarkan kemudahan tanpa persyaratan yang jelas. Bahkan banyak pengguna tidak memeriksa apakah perusahaan tersebut memiliki izin resmi atau tidak. Kurangnya literasi digital ini menjadi masyarakat lebih rentan menjadi korban, terutama ketika pelaku kejahatan menggunakan berbagai modus, seperti penyebaran tautan palsu melalui WhatsApp atau media sosial. CNBC Indonesia 2024. 3. Ada dampak kejahatan. Dampak kejahatan penyalahgunaan data pribadi dalam kasus pinjaman online ilegal memberikan dampak serius tidak hanya bagi individu korban tetapi juga bagi kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem fintech. Atau CNN Indonesia 2021 melaporkan bahwa penyalahgunaan data ini menciptakan ketidakpercayaan yang meluas terhadap platform fintech termasuk yang ilegal. Akibatnya, masyarakat semakin skeptis menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi karena kekhawatiran akan keamanan data pribadi mereka. Situasi ini menghambat pertumbuhan fintech sebagai solusi keuangan yang inklusif. Selain itu, mencatat bahwa praktik kejahatan seperti ini dapat memicu peningkatan aktivitas pasar gelap daring yang memperparah masalah. Dengan banyaknya data pribadi yang bocor dan diperjualbelikan, para pelaku kejahatan semakin mudah untuk mengakses dan menyalahgunakan informasi untuk tujuan yang tidak etis. Situasi ini menciptakan lingkaran setan yang sulit dihentikan tanpa langkah tegas dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat. Untuk selanjutnya akan teruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ilham Jitni dengan NIM 192111051. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penanggulangan. Tempo 2024 merekomendasikan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi mereka di internet. Langkah preventif ini dapat mengurangi risiko penyalahgunaan data yang seringkali dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, masyarakat disarankan untuk segera melaporkan kasus penyalahgunaan data kepada pihak berwenang agar tindakan hukum dapat segera diambil. Upaya peningkatan literasi digital juga menjadi fokus penting karena dengan mengenal ciri-ciri pinjol ilegal, masyarakat dapat lebih waspada terhadap modus penipuan yang berkembang. Strategi penanggulangan menurut Puspandi
tahun 2024 menekankan pentingnya regulasi yang lebih ketat untuk menekankan operasional fintech ilegal. Hal ini mencakup penerapan sistem keamanan data yang lebih baik oleh perusahaan fintech agar data pribadi pengguna tidak mudah disalahgunakan. Selain itu, Puspadini pada tahun 2024 menyoroti bahwa pemerintah dan otoritas terkait perlu memastikan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan ini. Dengan langkah-langkah tersebut, risiko penyalahgunaan data pribadi di layanan pinjaman online dapat diminimalisir secara signifikan. Di sini adalah kesimpulan, pemalsuan data pada layanan pinjaman online atau biasa disebut pinjol menjadi kejahatan cyber yang marak akibat lemahnya regulasi, rendahnya literasi, dan minimnya sistem keamanan data. Pelaku memanfaatkan data pribadi seperti KTP dan nomor telepon untuk penipuan kredit yang sering diperjualbelikan di pasar gelap daring. Banyak korban tidak menyadari data mereka disalahgunakan hingga diteror utang palsu. Fenomena ini merugikan individu dan menurunkan kepercayaan pada ekosistem fintech legal. Untuk menanggulanginya, diperlukan kerjasama antara pemerintah, penyedia fintech, dan masyarakat. Pemerintah harus mempertegas regulasi dan sanksi. Sementara masyarakat perlu lebih waspada dan meningkatkan literasi digital untuk melindungi data pribadi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masalah penyalahgunaan data para pinjol ilegal dapat diminimalisir dan kepercayaan terhadap ekosistem digital tersebut dan diperkuat. Sekian, terima kasih.